Nyuwun sewu para sedherek para sedulur. Maka dari itu yang namanya Wali Songo itu tidak bisa disebut Habib. Wali Songo dari Hijaz, Habaib itu dari Yaman. Wali Songo dari Hijaz, dari Sayyidina Hasan disebut Sayyid, dari Sayyidina Husain disebut Syarif. Malah kadang-kadang akhirnya kebabur itu kadang-kadang ya Syarif ya Sayyid ya, dari Sayyidina Hasan Husain sama-sama Sayyid sama-sama Syarif. Makanya saudara-saudara sekalian, seluruh julukan Wali Songo tidak ada yang disebut Habib. Sunan Ampel disebutnya Sayyid Rahmatullah, Sayyid bukan Habib. Betul betul. Punya bapak namanya siapa? Namanya adalah Sayyid Ibrahim Asmorokondi, As-Samarkondi juga Sayyid. Kemudian juga punya bapak Maulana Al-Maghribi, Maulana As-Sayyid, itu juga beliau Sayyid bukan Habib. Al-Maghribi Maroko, bukan Al-Yamani, bukan Al-Hadrami, tapi Al-Maghribi Maroko. Ini menunjukkan bahwa Wali Songo tidak ada yang datang dari Yaman, tidak ada. Cuma kadang-kadang nih habaib nih rese-rese. Wali Songo dari Yaman, dasmu gundul. Emang Yamannya sehebat apa? Sampai ada habaib yang mengatakan mengagungkan Yaman. Di Yaman itu tidak ada seorang habib kalau sudah tumbuh kumisnya langsung jadi waliullah. Oh, jadi syaratnya waliullah itu ada kumis dan jenggot. Gampang bener ya jadi wali. Kata orang Malang bilang itu namanya wali kumis, Gus. Lah ya bener. Saudara-saudara sekalian, Sunan Gunung Jati disebutnya bukan Habib Hidayatullah, tapi Syarif Hidayatullah. Tidak ada yang menyebut Habib. Jadi kalau sumpama Anda mengatakan yang namanya Wali Songo itu Habib, maka Anda sudah keluar dari jalur kekancingan para Syarif dan Sayyid, karena sejarahnya demikian. Jadi jangan suka ngaco. Ini saya biar lagi agak sakit juga datang ke sini, karena apa? Karena ini semuanya Wali Songo semua. Saya harus datang sini. Saudara-saudara sekalian, dari tidak bisa disebut Sayyid, tidak bisa disebut Habib. Yang namanya Wali Songo itu adalah saudara-saudara sekalian, mbahnya itu adalah di antara rihlahnya dalam dakwah Islamnya, di antaranya di Uzbekistan, di antaranya di Samarkand. Makanya saudara-saudara sekalian, Maulana Ibrahim As-Samarkondi, As-Samarkondi dari Uzbekistan itu saudara-saudara sekalian, termasuk yang ada di Pakistan, itu para Syarif, para Sayyid itu enggan menyebut dirinya Syarif dan Sayyid karena takut akhlaknya tidak pas dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Takut kalau akhlak yang tidak pas dengan Kanjeng Nabi artinya merusak nama baiknya Rasulullah. Itu akhlak dan adabnya para Syarif dan Sayyid. Maka Syarif dan Sayyid yang ada di Uzbekistan, di Samarkand, termasuk di Pakistan, disebutnya Makhdum. Maka di Indonesia banyak yang disebut Makhdum. Sunan Bonang Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Gunung Jati Maulana Makhdum Gunung Jati, Sunan Kalijaga Maulana Makhdum Kalijaga. Jadi saudara-saudara sekalian, Makhdum itu bukan julukan Yaman. Di Yaman tidak ada Makhdum. Jadi kalau ente ngomong Wali Songo itu dari Yaman, ente menyalahi fakta sejarah. Karena saudara-saudara sekalian, supaya jangan disamakan antara Syarif dengan Sayyid dengan Habib. Sekarang itu banyak habaib yang sudah berubah namanya menjadi Sayyid. Para habaib dari Yaman sudah mengaku dirinya Syarif, mengaku dirinya Sayyid. Habibnya hilang, malah Sayyid dengan Syarif. Dari mana ente Sayyidnya? Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya ada beberapa catatan daripada para nasabah dan para pakar sejarah bahwasanya ada perbedaan Ba'alwi dengan para Syarif dan Sayyid. Apa perbedaannya? Perbedaannya bahwasanya yang namanya Sayyid dan Syarif itu ma'indahum tamayyuzat. Mereka tidak memiliki sesuatu ciri yang membedakan, tidak memiliki marga. Marganya dinisbatkan pada kampungnya. Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel Al-Jawi tidak ada marganya. Bin Sayyid Maulana Ibrahim As-Samarkondi Samarkand, itu kampungnya Samarkand, daerahnya Samarkand, tidak ada marganya. Tidak ada tamayyuzat. Tamayyuzat itu apa? Tamayyuzat itu adalah sesuatu ciri yang membedakan satu marga. Seperti Ba'alwi, saudara punya marga, ada As-Segaf, ada Bin Yahya, ada Al-Muhdar, ada Al-Kaf, ada Al-Aidid, ada Barakbah. Itu saudara-saudara kalian ada marganya. Tapi yang namanya Dzurriyyatur Rasul, anak cucunya Rasulullah, sangat jarang. Bahkan 99% tidak memiliki marga. Makanya pada waktu Ba'alwi di Hijaz mengklaim dirinya Dzurriyyatur Rasul, Syarif Abdul Rafiq abad ke-13 langsung menolak. Kenapa menolak? Kata Syarif Abdul Rafiq mengatakan Dzurriyyatur Rasul tidak memiliki marga. Kenapa kalian punya marga?
Dzurriyyatur Rasul, cucunya Rasulullah dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, tidak ada marganya. Kenapa kalian punya marga? Yang memiliki marga itu biasanya orang Yahudi. Ada 12 marga orang Yahudi. Dzurriyyatur Rasul tidak memiliki marga. Makanya kalau ditanya Ki Ilzam marganya apa? Ya, nggak ada marganya. Marga mulia. Al-Manduri, Al-Malangi, Al-Jawi, Asy-Syirboni, Al-Bantani. Itu marganya, nggak ada marga. Hanya sedikit yang punya marga, paling-paling cuma 0,sekian%. Saudara-saudara sekalian. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kalian semua masyarakat Malang harus bisa membedakan mana syarif, mana sayyid, mana habib. Kalau syarif dari sayyid itu dari Hijaz, yang diturunkan ke Wali Songo. Kalau habaib itu dari Yaman. Yang mendatangkan habaib di Indonesia siapa? Orang Belanda. Ini fakta sejarah, bukan saya benci kepada habaib. Maka saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan lagi, Gus, kenapa sampean itu membahas masalah nasab habib? Zaman dulu kan gak ada orang NU membahas nasab habib. Ada yang tanya ya? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Sekarang saya tanya, zaman dahulu itu tidak ada seorang habib pun yang petakilan sombong langka. Orang naga ini belum ada. Habib yang mencangkokkan nasab, Habib yang mencangkokkan menghancurkan nasabnya Wali Songo, nggak ada. Habib yang sombong mengatakan Wali Songo itu tidak ada keturunannya, tidak ada. Para habaib zaman dahulu manut kepada ulama-ulama NU. Makanya ulama NU akhirnya husnudzon, makanya ulama NU banyak toleransi. Tapi sekarang saudara-saudara sekalian, ini muncul habaib, oknum yang sudah kurang ajar terhadap Indonesia. Sudah menghina Kiai NU, menghina ulama-ulama NU, mengklaim Indonesia, sampai mencaci maki ulama-ulama Indonesia, mencaci maki kiai-kiai Indonesia, menginjak-injak harga diri daripada kiai-kiai Indonesia, bahkan akhirnya mengajarkan masyarakat Indonesia untuk melawan pemerintahnya, menjelek-jelekkan negaranya, untuk keluar dari bangsanya. Katanya yang harus diikuti adalah habaib. Akhirnya hancur orang Indonesia, ukhuwahnya hancur, persaudaraan hancur, adab akhlak terhadap para ulama hancur. Ini banyak habaib yang seperti itu. Betul lah, betul. Ada seorang habib, oknum habib. Ingat, kalau saya bicara oknum itu berarti tidak semuanya. Jadi ente yang benar-benar habib, nggak usah tersinggung. Kalau ente tersinggung berarti ente sama aja nggak benar. Ada oknum habib mengatakan bahwasannya kakinya habib lebih mulia dari kepalanya kiai. Dan sudah dipraktekkan di Kalimantan, ada kiai yang ditunjang pakai kepalanya ditendang pakai kakinya habib, sudah ada di Kalimantan. Ini bentuk kekurang ajaran yang tidak boleh ditolerir oleh kita semua. Betul-betul. Bukan sekedar saudara-saudara sekalian, bukan sekedar mempersekusi dari para ulama, para kiai yang bertentangan dengan mereka. Sudah orang Indonesia yang kadang-kadang didatangi oleh mereka, dimintai uang, kalau nggak dituruti ngamuk-ngamuk yang disebut dawir, dimanul, dilaknat-laknat. Akhirnya banyak yang ketipu oleh para oknum-oknum habaib yang tidak benar. Ada yang sampai 1 juta, 2 juta, ada yang sampai 500 juta, mobilnya dibawa kabur, halal haram dipakai semuanya. Menurut saya ini gejala nggak benar. Kalau kalian mengikuti hal semacam ini terus, hancur agama sampean. Makanya harus ada yang ngingetin. Makanya kalau ada yang ngingetin, jangan marah ente. Kalau disuntik sakit sedikit, jangan marah. Insya Allah sembuh nanti.